Hujan turun pelan ketika Alia tiba di gedung kantor yang sudah hampir kosong. Lampu-lampu lantai 4 meredup, meninggalkan suasana sendu. Tempat yang selama ini hanya ia kenal sebagai ruang kerja, kini menjadi tempat yang diam-diam ia hindari. Bukan karena pekerjaannya, bukan karena lembur yang melelahkan, tetapi karena seseorang yang pernah mengisi ruang sunyi itu bersamanya. Namanya Raka. Dan malam itu, setelah 3 bulan berusaha menghindari, takdir mempertemukan mereka lagi. Alia masuk ke ruang rapat kecil yang biasa ia gunakan untuk lembur. Ruangan itu masih sama. 1 meja panjang, 2 kursi di ujung kanan, dan papan tulis penuh coretan jadwal proyek. Ketika ia menyalakan lampu, seorang pria berdiri di dekat jendela besar, memandangi kota yang basah oleh hujan. "Lama tak lihat kamu lembur lagi," ucap Raka tanpa menoleh. Alia terdiam. Suara itu masih sama. Tenang, hangat, tapi menyimpan sesuatu yang tak bisa ia sentuh lagi. "Kamu ngapain di sini? Bukannya kamu sudah pindah divisi?" tanya Alia mencoba terdengar biasa. "Aku butuh ruang yang sepi," jawab Raka. "Dan ruang ini selalu membuatku ingat sesuatu." Alia langsung mengerti maksudnya. Dulu, ruang rapat inilah tempat mereka berbagi cerita, tawa, bahkan air mata. 2 rekan kerja yang sama-sama sedang tidak baik-baik saja dalam hidup masing-masing. Hingga kedekatan itu berubah menjadi perasaan yang membingungkan. Alia duduk, membuka laptop, berusaha bekerja. Suara ketikan tuts menjadi satu-satunya hal yang terdengar. Sementara itu, Raka tetap berdiri memperhatikannya dari belakang. "Kamu sengaja menghindari aku ya?" tanya Raka akhirnya. Alia menghentikan ketikannya. "Aku cuma gak mau kita salah paham lagi." "Kita?" Raka tersenyum kecil. "Atau kamu?" Alia menahan nafas. Ia tahu Raka sedang membaca hatinya. Seperti dulu. Raka lalu duduk di kursi seberang. "Alia, aku minta maaf kalau waktu itu bikin kamu merasa sendirian." Kata-kata itu menyentuh bagian hati Alia yang ia coba tutup rapat-rapat selama ini. "Kamu tahu kenapa aku mundur kan?" tanya Alia pelan. "Karena kamu takut merasa nyaman sama aku lebih dari seharusnya." Alia mengangguk. Dan diam-diam, ia tahu. Raka benar. Raka bersandar di kursi, menatap lampu redup di atas mereka. "Aku dulu sedang hancur, kamu datang sebagai pelarian. Kamu pun lagi rapuh. Kita saling menemukan kenyamanan yang salah waktu." Alia memejamkan mata. Masa-masa itu kembali memenuhi pikirannya. Lembur sampai tengah malam, kopi yang mereka bagi berdua, cerita tentang keluarga, pekerjaan, dan rasa lelah yang tak pernah mereka ungkap ke siapapun. Senyuman Raka ketika memuji hasil kerja Alia. Tatapan dalam yang membuat Alia merasa diperhatikan. Semua itu indah dan sekaligus berbahaya. "Kita berhenti karena itu bukan hubungan yang tepat," kata Alia tegas meski hatinya bergetar. "Tapi apa kamu bahagia sekarang?" Pertanyaan Raka membuat Alia gelisah. "Aku baik-baik saja." "Kamu bukan jawab bahagia." Alia menggigit bibir. Ia ingin bohong, tapi Raka selalu bisa membaca kelemahannya. Hujan semakin deras. Suara rintiknya menempel di kaca jendela. "Kamu masih marah?" tanya Raka. "Aku gak marah." Alia menatap meja. "Aku cuma takut kalau kita mulai bicara lagi, aku jatuh lagi." Raka bergerak mendekat, tapi tetap menjaga jarak. "Aku juga takut, tapi bukan takut jatuh. Takut kehilangan kamu 2 kali." Alia terkesiap. Kata-kata itu menampar perasaan yang ia pendam. "Aku selalu mikir, kamu akan balik."
ternyata kamu benar-benar hilang. Alia menelan ludah. Aku harus jaga diri, Rak. Kita waktu itu sama-sama lagi nggak utuh. Aku udah jauh lebih siap sekarang. Dan kalau kamu masih punya rasa sedikit aja, aku mau bahas semuanya, pelan-pelan. Alia terdiam. Dalam sunyi, jantungnya terasa keras. Alia berjalan ke jendela, menatap hujan. Raka berdiri di sampingnya, memberi ruang. Aku cuma nggak mau salah lagi, ucap Alia lirih. Kita nggak harus buru-buru, jawab Raka. Kita bisa mulai dari ngobrol sebagai teman, tanpa tekanan. Hening beberapa detik. Kalau nanti ternyata kamu sudah nggak punya rasa ke aku, tanya Raka hati-hati. Alia menatap matanya. Aku nggak akan di sini kalau aku benar-benar nggak punya rasa lagi. Raka tersenyum. Pertama kalinya malam itu. Senyum hangat yang dulu membuat Alia merasa diterima. Tapi Alia tetap menahan diri. Hubungan kita dulu bukan hubungan yang sehat, katanya. Aku tahu. Raka mendekat sedikit. Makanya aku mau bikin hubungan yang lebih baik sekarang. Alia menarik napas panjang. Hatinya bergejolak antara rindu dan ketakutan. Raka menatapnya penuh keberanian. Aku masih sayang sama kamu. Tapi aku gak mau jadi pelarian kamu lagi. Raka mengangguk, tersentuh. Kamu bukan pelarian, kamu rumah yang aku baru sadar telat. Alia menitikkan air mata kecil yang langsung ia usap cepat. Raka tidak menyentuhnya, hanya menatap lembut, menghargai jarak, menjaga rasa. Aku gak mau kita ngulang kesalahan, kata Alia. Kita nggak akan ngulang kalau kita belajar dari yang dulu, jawab Raka tenang. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 22. Proyek Alia tak tersentuh. Tapi malam itu bukan soal pekerjaan. Apa kamu mau mulai dari awal? Tanya Raka akhirnya. Alia berpikir lama. Sunyi di ruangan itu seperti menunggu jawabannya. Aku mau, ucap Alia pelan. Tapi dengan syarat. Raka mengangguk. Aku dengar. Kita jalan pelan-pelan, jujur tentang perasaan kita, dan kalau salah satu dari kita nggak siap, kita berhenti baik-baik. Raka tersenyum lega. Aku setuju. Alia menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Raka sebagai seseorang yang juga berusaha memperbaiki dirinya, bukan hanya perasaannya. Raka berdiri, meraih tasnya. Boleh aku antar kamu pulang? Cuma ngantar, nggak lebih. Alia mengangguk. Boleh? Mereka keluar dari ruang rapat bersama. Lampu ruangan padam, menyisakan bayangan lembut di balik kaca. Ruang itu pernah menjadi tempat mereka jatuh pada perasaan yang salah. Tapi, malam itu, ruang sunyi yang sama menjadi tempat mereka menemukan kesempatan kedua dengan cara yang lebih dewasa, lebih jujur, lebih tenang. Saat mereka berjalan berdampingan menuju lift, Alia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan rasa takut jatuh, melainkan harapan untuk pulih.